Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 14 September 2020, Pesta Salib Suci Tuhan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Namun bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Demikian pernyataan iman dari Rasul Paulus kepada umat di Korintus. 1 Korintus 1 ayat 18. Salib Tuhan adalah lambang cinta dan menjadi kekuatan bagi kita. Hari ini kita mengenangkan Tuhan Yesus yang disalib untuk kita. Gereja merayakannya sambil juga mengenang Santa Helena, ibu dari Kaisar Konstantin, yang menurut tradisi gereja turut berjasa menemukan kembali salib suci di Yerusalem. Pada tahun 324, Santa Helena pergi ke Palestina untuk menemukan tempat-tempat kudus dan membangun gereja di tempat-tempat itu. Ia membangun gereja Nativity di Bethlehem, gereja kelahiran, dan gereja Ascension di bukit tempat Yesus naik ke surga. 2 tahun kemudian, kuil Jupiter dan kuil Venus dirobohkan. Para pekerja menggali lokasi tersebut dan menemukan makam Yesus. Mereka lalu membangun gereja atasnya yang terus dilestarikan sepanjang sejarah dan yang sekarang kita kenal dengan nama The Church of the Holy Sepulchre di Yerusalem. Demikian pula dengan dibongkarnya kuil tersebut, tersingkaplah lokasi penyaliban Yesus di Kalvari atau di Golgota. Di sebelah timur lokasi itu terdapat sebuah sumur batu dan ditemukan 3 buah salib dan plakat kayu yang bertuliskan INRI, kepanjangan dari Yesus Nazarenus Rex Judaeorum. Salib itu disebut suci karena Kristus Tuhan kita pernah tergantung di sana saat menyerahkan nyawanya demi menebus dosa-dosa kita. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 3 ayat 13 sampai dengan 17. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Kristus, kami menyembah dan memuji Dikau, sebab dengan salibmu Engkau telah menebus dunia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Entah hari ini PSBB lagi yang diperpanjang ataupun tidak,
Mari kita senantiasa mengalami dan menimba inspirasi hidup dari firman yang tadi baru saja kita dengar, khususnya dari salib suci Tuhan. Dalam sebuah film yang lagi viral baru-baru ini, aktornya ganteng namanya Lee Min Ho yang berperan sebagai raja. Tahu judul filmnya apa? Saya kira kita semua tahu. Judul filmnya adalah The King Eternal Monarch, ya. Yang menarik dari film itu, yang senantiasa saya ingat dan terkenang buat saya, ketika Lee Min Ho menyampaikan pidatonya menyambut tahun baru. Ia mengatakan demikian, akhirnya tahun 2020 datang. Tahun indah lainnya sudah datang. Akhir-akhir ini aku berpikir tentang tanda tambah di matematika. Tanda tambah juga merupakan tanda rumah sakit, palang merah, salib, dan sumbu persamaan. Tergantung arti apa yang diberikan. Tanda tambah menjadi pengobatan, penolong, atau doa seseorang. Bagi orang lain, tanda tambah memberi mereka keberanian untuk menghadapi hidup. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sahabat setia Gowori sekalian, bagi Lee Min Ho yang berperan sebagai Pieha Ligon dalam film tadi, tanda tambah punya banyak arti untuk mengobati, menolong, berdoa, dan untuk berani menghadapi hidup. Bagi kita yang percaya dan telah diselamatkan oleh Tuhan, tanda tambah kita adalah salib Tuhan. Tanda keagungan cinta Tuhan yang begitu besar hingga ia menyerahkan dirinya untuk menebus segala dosa dan salah kita. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini, keagungan cinta Tuhan ditegaskan dengan firman yang menyatakan, Anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Wow, begitu besar cinta Allah kepada kita sekalian. Dan cintanya ia ungkapkan melalui perutusan Yesus putranya. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, apa makna salib bagi kita? Apakah salib hanya sekedar ritual dan tanda sebelum dan sesudah kita berdoa? Atau salib menjadi kekuatan iman kita yang meneguhkan peziarahan hidup, karena di setiap langkah kita, ketika kita memandang salib, membuat tanda salib, kita dikuatkan akan cinta Allah yang begitu besar kepada kita. Semoga kita mengalami dan merasakan cinta itu dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.